Timnas Indonesia harus menelan kekalahan perdananya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di laga tandang melawan Cina. Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia harus bekerja lebih keras lagi demi menggapai impian lolos ke Piala Dunia 2026. Kini Timnas Indonesia berada di peringkat kelima dengan 3 poin. Sementara Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 10 poin. Timnas Indonesia hanya berjarak 2 poin dari peringkat kedua Australia yang sukses menahan imbang Jepang. Kini babak ketiga kualifikasi Piala Dunia menyisakan 6 pertandingan lagi. Timnas Indonesia memiliki keuntungan lebih dari tim lain karena 4 dari 6 laga itu akan dimainkan sebagai tuan rumah. Timnas akan berlaga sebagai tuan rumah melawan Jepang, Saudi Arabia, Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan bertandang menghadapi Australia dan Jepang. Timnas Indonesia setidaknya membutuhkan total 15 poin untuk bisa otomatis lolos ke Piala Dunia. Timnas yang kini baru mengoleksi 3 poin harus bekerja lebih keras lagi agar bisa menyapu bersih laga kandang. Jika hal itu bisa dicapai, Timnas Indonesia akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Namun jika Timnas Indonesia gagal mendapatkan poin maksimal, Timnas harus bisa meraih peringkat ketiga atau keempat agar bisa lolos ke babak play-off Piala Dunia. Itulah hitung-hitungan poin peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang itu kini masih terbuka cukup lebar bagi Timnas Indonesia. Kini skuad Timnas Indonesia telah bertolak kembali ke tanah air dari Cina. Rombongan Timnas Indonesia tampak berpisah di bandara Cina, karena para pemain Timnas langsung kembali ke negara asal klubnya masing-masing. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Cina dengan skor 2-1. Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia harus bekerja lebih keras lagi agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Di laga melawan Cina, Shin Tae-yong menurunkan starting line-up yang berbeda dari laga melawan Bahrain. Namun beberapa pemain yang diberikan kesempatan oleh Shin Tae-yong malah bermain di bawah top perform. Alhasil di babak pertama, Timnas Indonesia harus kebobolan 2 gol. Di babak kedua, Shin Tae-yong langsung melakukan beberapa perubahan komposisi pemain. Namun keunggulan 2 gol dimanfaatkan pemain Cina untuk melakukan banyak drama untuk mengulur-ulur waktu. Tim Cina juga sering berusaha memancing emosi pemain Timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya mampu membalas 1 gol melalui tendangan Tom Haye. Skor 2-1 untuk keunggulan Cina bertahan hingga pertandingan berakhir. Di akhir laga pemain Timnas Indonesia langsung menghampiri supporter Timnas di tribun. Mereka meminta maaf karena gagal memberikan kemenangan di laga melawan Cina. Raut sedih dan kecewa tampak jelas di wajah para pemain Timnas Indonesia. Meski begitu, supporter Timnas tetap memberikan dukungan dan support untuk pemain Timnas Indonesia. Supporter Timnas juga tetap menyanyikan entem lagu Tanah Airku di akhir laga untuk menghormati perjuangan pemain Timnas Indonesia. Kekalahan itu juga bukan merupakan murni blunder strategi Shin Tae-yong. Perubahan komposisi di laga melawan Cina itu diharapkan bisa membuat penampilan Timnas berbeda dan lebih segar karena beberapa pemain tidak bermain di laga melawan Bahrain. Erick Thohir juga mengatakan ia akan langsung melakukan evaluasi setelah para pemain Timnas pulang dari Cina. Berikut suasana di akhir laga Cina melawan Timnas Indonesia di Youth Football Stadium.
Berikut suasana kedatangan timnas Indonesia di hotel seusai laga melawan Cina. Raut sedih dan kecewa tampak jelas di wajah para pemain timnas Indonesia. Beberapa supporter timnas yang ada di hotel tetap memberikan aplaus dan semangat untuk pemain timnas Indonesia. Thank you. Terima kasih. Kasih ya. Rombongan pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa langsung terbang kembali ke negara asal klubnya pagi ini waktu Cina. Mereka akan kembali bergabung bersama klubnya masing-masing dan akan bermain di liga akhir pekan ini. Skuad timnas Indonesia juga langsung dibubarkan di hotel seusai laga melawan Cina. Mereka akan kembali berkumpul pada minggu kedua bulan November untuk melakukan persiapan menghadapi laga home melawan Jepang dan Saudi Arabia. Berikut momen kepulangan pemain timnas dari Cina kembali ke negara asal klubnya masing-masing. Mereka akan kembali berkumpul di Jakarta pada minggu kedua bulan November untuk melakukan persiapan menghadapi laga penting melawan Jepang dan Saudi Arabia. Berikut suasana kepulangan pemain timnas Indonesia dari Cina menuju negara asal klubnya masing-masing. Timnas Indonesia udah siap-siap mau balik. Kita lagi di lobi hotelnya. Timnas pulang ke Indonesia. Berkumpul guys. Aku nggak sengaja lagi di airport tadi habis antar tamu, terus lihat ada rame-rame dan ya udah aku kayaknya feeling aku bakal ada pemain timnas dan bener, ya ampun, semangat ya bang abang, kita bisa comeback stronger untuk pertandingan selanjutnya, mantap. Tetap semangat, tetap semangat. Good luck for the next match, tim Indonesia. Bye bye. Bos. Siapa yang terakhir? Anak kecil nakal. Bocil. Terima kasih JJ. Kelas JJ. Terima kasih JJ. Terima kasih. Kelas. Kelas apa? Kelas SD. Kelas JJ kelas.